Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas atau laporan UAS pengembangan karir yang mengenai blueprint karir plan jangka menengah di antara 1 sampai 3 tahun dari pasca kelulusan. Di bab pertama ada self audit, kompetensi, analisis komparatif dan pemetaan hard skills dan soft skill utama sebagai fondasi dan dasar strategi akselerasi karir di bidang teknik elektro. Yang pertama, hard skill saya yaitu PLC dan instalasi listrik tingkat menengah atau intermediate. Yang pertama, hard skill saya di PLC yaitu menguasai perancangan kontrol sistem otomatis dengan logic program ladder diagram menggunakan platform Omron CP1E atau CP1L. Integrasi input atau output diskrit dan analog. Dan yang kedua, rancang bangun sistem conveyor otomatis. Dan yang ketiga, sangat esensial untuk peran automation engineer. Dan yang kedua, hard skill tingkat menengah saya yaitu instalasi penerangan listrik, yaitu saya memiliki landasan pemahaman standar keamanan nasional sesuai regulasi atau PUIL, Persyaratan Umum Instalasi Listrik. Yang pertama, kalkulasi beban dan penentuan dimensi pengaman. Yang kedua, uji tahanan isolasi kabel menggunakan Major. Dan yang terakhir, relevan untuk peran electrical site supervisor. Ada lagi satu hard skill saya yaitu sebagai AutoCAD Electrical. Drafting dan dokumentasi teknik. Oh ya, mohon maaf, tingkat saya di hard skill saya yang satu ini yaitu di tingkat standar IIC atau ANSI. Dan drafting dan dokumentasi teknik saya yaitu kemampuan merancang cetak biru atau blueprint, skema panel listrik, serta integrasi diagram kontrol secara presisi dan standar industri. Yang pertama yaitu saya bisa menggambar wiring diagram, rangkaian kontrol start delta. Yang kedua, otomatisasi, wire numbering dan pemilihan library komponen. Yang ketiga, estimasi pembuatan bill of materials atau BOM otomatis. Dan yang terakhir, relevansi menghindari error perakitan fisik di lapangan. Pemetaan core atau soft skill saya yaitu yang pertama ada public speaking. Saya teruji ketika menjadi volunteer pengajar di kampung, mampu membawakan sesi interaktif secara dinamis untuk audiens yang variatif. Dan yang kedua yaitu komunikasi instruksional, mampu mereduksi istilah teknik listrikan yang rumit menjadi analogi sederhana yang mudah dicerna oleh masyarakat awam. Dan yang terakhir yaitu saya memiliki adaptabilitas yang tinggi, yaitu cara berpikir yang cepat saat fasilitas terbatas dengan mengalihkan metode mengajar menjadi game based learning. Seperti saya ketika memainkan game, yaitu saya sangat jago bermain game. Selanjutnya yaitu aktivitas studi dan kerja paruh waktu. Kerja paruh waktu saya yaitu sebagai kitchen bar pada saat Januari sampai Desember 2025. Saya memiliki kontribusi yang sangat strategis, yaitu koordinasi cepat lintas fungsi pada jam sibuk bisnis F&B beroperasi di bawah tekanan yang tinggi. Kompetensi yang saya peroleh dari kerja di crew kitchen dan bar, yaitu stress tolerance dan problem solving. Dan yang kedua ada workshop Excel pada tanggal 2 sampai 8 Juli tahun ini ya. Saya peserta aktif di workshop Excel. Kontribusi strategi saya yaitu mempelajari analisis data numerik, otomatisasi formula, dan pengolahan data profesional. Kompetensi yang saya peroleh dari workshop Excel adalah data management dan admin efisiensi. Kita lanjut ke bab 2 yaitu strategi jalur kontingensi, pendekatan mitigasi risiko karir melalui pemetaan praktis plan A atau ideal, plan B alternatif, dan plan C defensif atau pivot.
Yang pertama, plan A saya yaitu jalur ideal saya menjadi electrical engineer. Instansi target saya yaitu PT PLN Nusantara Power Up Gresik atau PLTU Gresik. Rasionalisasi saya yaitu PLTU Gresik merupakan objek vital nasional yang menyuplai grid Jawa sampai Bali, memberikan real world experience penanganan sistem tenaga listrik skala megawatt. Target output yaitu rekrutmen jalur OJT, menguasai pengoperasian generator, otomatisasi DCS, serta kepatuhan K3 tegangan tinggi. Dan yang kedua ada plan B dan plan C saya, jalur kontingensi karir. Plan B swasta atau MIP, Junior Automation Engineer, mengambil peran teknis di integrator sistem swasta nasional seperti PT Schneider Electric, Siemens, atau kontraktor lokal. Untuk mengurangi masa tunggu lowongan BUMN, untuk fokus troubleshooting sistem otomatisasi industri, untuk membangun networking vendor komponen elektrikal, dan untuk estimasi tahap awal saya berada di angka sebesar kurang lebih yang tercantum di PPT saya ya. Untuk plan C saya yaitu wirausaha mandiri, jasa instalasi listrik domestik, membuka jasa instalasi mandiri skala kecil serta subkontraktor properti freelance atau B2NC. Yang pertama, solusi pivot bertahan untuk cash flow instan. Yang kedua, memaksimalkan keahlian praktis dan uji instalasi buil. Yang ketiga, melatih intrapreneurship dan negosiasi harga proyek. Untuk estimasi profit saya sebagai jasa instalasi listrik, kurang lebih yang ada di PPT saya ya. Kebutuhan gap dan sertifikasi profesi, target karir saya yang pertama yaitu di electrical engineer atau PLTU Gresik. Tadi sesuai plan A, yang dibutuhkan adalah sertifikasi ahli K3 listrik atau K3 umum Kemenaker RI. Status penguasaan saat ini saya belum memiliki dan saya baru memahami dasar teoritis keselamatan kerja. Untuk target karir di plan B yaitu junior engineer, kebutuhan yang diperlukan yaitu sertifikasi komponen PLC Advanced dan SCADA Integration. Lalu status penguasaan saat ini yaitu saya sudah menguasai lumayanlah tingkat menengah, menguasai logika dasar lokal PLC Omron JP1E. Target karir yang ketiga yaitu penyedia jasa mandiri sesuai plan C tadi. Sertifikasi yang diperlukan adalah sertifikasi komponen BNSP atau AKLI Asosiasi Kontraktor Listrik. Saya belum memiliki portofolio, yaitu portofolio saya terbatas pada praktikum bengkel lab kuliah. Rencana upskilling pada 12 bulan, di bulan 1 sampai 4 yaitu technical deep dive, kursus PLC Advance, SCADA, AMI, dan sertifikasi K3 listrik Kemenaker. Bulan ke-5 sampai ke-8, untuk profesional skill saya pelatihan kepemimpinan, komunikasi bisnis, dan TOEFL atau IELTS Prep. Untuk bulan ke-9 sampai ke-10 yaitu saya membangun portofolio saya yaitu merapikan blueprint, AutoCAD, electrical, dan program PLC ke cloud portfolio. Dan untuk bulan terakhir yaitu bulan 11 ke 12 yaitu job transition saya yaitu simulasi rekrutmen BUMN dan sertifikasi kompetensi BNSP kelistrikan. Sekian presentasi dari tugas PPT laporan pengembangan karir saya. Bila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Mari.